Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya, pemirsa Saburai TV, jumpa lagi dengan kami. Selama 60 menit ke depan, saya Idayana Budi akan membersamai Anda dalam Saburai Talks. Pembangunan dimulai dari perencanaan yang matang, dan perencanaan membutuhkan data yang akurat. Karena datalah yang akan dijadikan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Pendataan keluarga merupakan salah satu data yang dibutuhkan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Dan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana manfaat dari pendataan keluarga dan tahapan-tahapan apa yang akan dilalui, maka bersama kami telah hadir Bapak Dr. Andes Rudi Budiman selaku PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih sekali sudah hadir di ruangan kantor ini. Terima kasih, kami sekali. Juga senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak. Alhamdulillah, sama-sama. Bagaimana ini tipsnya di masa pandemi kok masih tetap segar? Waduh, alhamdulillah kita yang jelas cukup istirahat saja. Jadi kita mengatur jaga jarak, menghindari kerumunan kalau memang tidak perlu gitu kan. Kalau mobilitas ya gitu, kita tidak bisa membatasi karena memang harus double kerjaan di Jakarta dan di Lampung, tapi ya kita tadi preventif tadi yang harus kita patuhi, pakai masker. Ya. Walaupun aktivitas tinggi, tapi tetap protokol kesehatan itu diperhatikan. Dia. Jadi dan pemirsa, jangan lupa olahraga juga. Jangan lupa olahraga. Dikit-dikit lah. Ngomong-ngomong, olahraga apa ini Bapak hobinya? Saya kalau kebetulan ada di rumah ya bersepeda sih. Sabtu Minggu pasti saya keluar. Bersepeda. Kapan-kapan boleh kita bersepeda bersama. Ayo, siap. Bapak baik, selaku PLT Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung, bahwa seperti kita utarakan di depan tadi, pendataan keluarga merupakan salah satu data yang dibutuhkan pemerintah untuk mengambil kebijakan, khususnya di ketahanan bidang keluarga. Kira-kira manfaat data ini apa, Pak? Ya, jelas ya, sebagai tugas fungsi BKKBN, bagaimana harus kita mewujudkan visi kita, jadi menuju keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk seimbang. Salah satunya kita juga seiring dengan program pemerintah, yaitu bagaimana mewujudkan Indonesia maju, bermartabat, mandiri, dan berkepribadian. Itulah yang harus kita lakukan, menyiapkan data dan informasi yang akurat. Tentunya untuk apa? Ya untuk intervensi yang tepat gitu. Karena tadi sesuai arahan tadi bahwa kita harus mewujudkan keluarga berkualitas. Data apa yang tepat? Ya data yang harus mencakup tentang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Dan satu lagi muatan itu data tadi tentang informasi keluarga, tentang penimbangan dari keluarga yang mempunyai baduta, balita 0 sampai 5 tahun. Itulah harapan kita sesuai amanah Presiden bahwa kita ditugaskan percepatan penurunan stunting. Kita juga harus menyiapkan data-data tersebut minimal secara fisik, ukuran-ukuran atau panjang badan dan berat badan balita tersebut. Luar biasa. Jadi itu kita siapkan melalui pendataan keluarga. Pendataan keluarga, itulah pentingnya kenapa dilakukan pendataan keluarga. Bapak, sebegitu tadi banyak manfaat dari pendataan keluarga, saya pasti memikirkan tahapan-tahapan yang rumit untuk menghasilkan data, karena mencari data tidak mudah ya Pak ya. Iya, betul. Dan tahapan-tahapan ini apa saja yang sudah disiapkan BKKBN untuk mendapatkan data yang akurat? Setuju sekali. Jadi memang pendataan itu kan nggak bisa besok pendataan rencanakan sekarang. Jadi kita harus berapa tahun sebelumnya, bagaimana kita koordinasi, bagaimana persiapan perencanaan anggaran kita harus siapkan. Dan siapa yang orang-orang yang harus dilibatkan dari pendataan serta sasarannya. Dan pertama kita harus data itu punya manfaat banyak. Jadi manfaat untuk keluarga yang didata, manfaat oleh kader yang mendata dan petugas kita, serta manfaat dengan kementerian lain. Oleh karena itu kita di BKKBN tidak ujuk-ujuk mendata, kita mendata silaturahim dengan teman-teman BPS agar kita mendaftarkan formulir yang akan digunakan oleh kader pendata itu ke keluarga-keluarga yang data. Itu harus tahapan yang lalu. Kita pengalaman yang sudah tidak melakukan tahapan itu, akhirnya kita
kurang bagus dalam koordinasi lebih lanjut pada saat integrasi. Nah, dengan cara kita mendaftarkan kuesioner kita di BPS, akhirnya kita data itu mana yang nanti bisa diintegrasikan dengan data lain. Kedua, kita bagaimana merancang siapa dan mekanisme bagaimana pendataan tersebut. Apalagi dengan situasi pandemi COVID ini, ya kita harus mengantisipasi dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi kita menggunakan smartphone dan formulir, serta siapa yang mendatanya itu adalah kader-kader yang ada di RT masing-masing. Tentunya kader yang tadi dengan persyaratan kalau menggunakan smartphone, dia kader yang paham dengan smartphone. Dan dikolaborasikan dengan jaringan internet yang ada. Jadi nggak semua daerah di Indonesia itu harus pakai smartphone. Nah, nanti kelabahkan nanti karena jaringan internet. Karena ada beberapa daerah juga yang itulah yang harus kita siapkan dari pendataan. Itu yang mungkin mekanisme persiapan kader sampai dengan orientasi di lapangan. Barulah pengumpulan data. Dan yang paling utama lagi, suksesnya pendataan itu pastinya dukungan dari pemerintah daerah, dari mulai surat edaran Mendagri, Menteri Dalam Negeri, terus gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan perangkat di desa, Pak Lurah atau kepala desa. Inilah yang suksesnya pendataan keluarga, yang akhirnya dengan pendelegasian tersebut, keluarga yang mau didata itu siap menerimanya, dan kader mendata pun dengan sukacita melakukan pendataan. Dan kampanye-kampanye yang dilakukan teman-teman BKKBN dari mulai pusat sampai dengan lini lapangan sangat mendukung sekali. Karena kalau tidak ada sosialisasi, advokasi, itu tidak mungkin pendataan bisa terwujud dengan biaya yang mungkin jauh dengan pendataan atau survei-survei atau sensus yang lain. Tapi kita dengan memanfaatkan potensi kader yang ada, insya Allah jadi kader kita dengan dukungan anggaran yang relatif kecil bisa terwujud pendataan tersebut. Amin. Oh, jadi dalam proses pendataan ini tetap kita harus memiliki hubungan lintas sektoral harus. Dengan beberapa instansi terkait supaya menghasilkan data. BKKBN sendiri punya tidak Pak pasukan untuk yang pasukan pendata ini? Ya, memang keunggulan BKKBN itu kan kita sudah mengakar sampai lapangan. Jadi di situ ada petugas lapangan KB, walaupun secara vertikal organisasi perangkat daerah itu sudah masuk ke daerah, tapi petugas lapangan kita itu menjadi petugas ASN atau aparatur sipil negara di pusat yang diperbantukan di desa-desa. Itu ada. Kemudian belum lagi dia pasukannya ada kader-kader, itu ada kader PKK, ada kader KB, yang disebutnya pos pembina KB desa, PPKBD, atau dan sub PPKBD yang ada di RW-RW. Jadi melalui kader itulah kita melakukan pendataan yang sifatnya tidak perlu orang yang dilatih secara khusus di tempat tertentu, mereka cukup dilatih di desa, akhirnya biaya murah kan. Kader pun sangat diketahui oleh keluarga yang ada di lingkungan RT-nya, akhirnya mereka sama seperti kita, silaturahim, akhirnya ngobrol seperti biasa, informasi diperoleh. Itulah yang kenapa kok bisa biaya murah, ya tadi memanfaatkan potensi yang ada. Artinya BKKBN mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendataan. Betul, setuju sekali itu yang Pak Rudi, tadi dikatakan bahwa di masa pandemi ini tahun 2021 apakah kita sudah mengadakan pendataan keluarga? Betul. Jadi pendataan keluarga sebetulnya harus 2020 ya, 5 tahunan 2015, 2020. Dan 2020 itu besar waktu itu sebelum ada COVID ya. Itu ada sensus penduduk, dan di situ ada pandemi COVID yang muncul di awal Maret, yang akhirnya dengan persiapan yang sebetulnya dari 2018 kita siapkan untuk pengalaman 2015 yang lalu, akhirnya bisa hampir dilaksanakan 2020. Tapi dengan kebijakan pemerintah bahwa aktivitas yang sifatnya ke masyarakat agar ditunda dan kita mengikuti aturan itu. Akhirnya di tahun 2021 barulah kita terwujud, dan memang
rupanya pandemi itu masih terus semakin marak. Tapi berbagai strategi kita lakukan dengan cara-cara kader mengunjungi keluarga yang sasaran yang akan didata dengan mengikuti protokol kesehatan, akhirnya bisa terwujud dengan data tersebut. Itu yang kita lakukan di 2021. Jadi pendataan bisa terlaksana dengan baik. Kapan pelaksananya? Ya tadi di bulan April sampai bulan Mei yang lalu, dan kita perpanjang sampai bulan Juni. Jadi walaupun di tengah pandemi, pendataan tetap berjalan dan hasilnya juga tetap akurat. Betul. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan terus mendapatkan informasi dari narasumber. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, kembali bersama kami dan masih tetap bersama dengan Bapak Rudi Budiman. Bapak, tadi sudah kita gambarkan tentang perjuangan BKKBN untuk memperoleh data yang akurat walaupun di masa pandemi. Kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi rekan-rekan di BKKBN selama menggali data ini apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang pendataan kita inginnya berjalan ideal. Iya. Kita kan harapan gitu, tapi ya kita kan mampunya berusaha. Jadi bagaimana program atau persiapan yang sudah dirancang matang, pastilah ada kendala. Apalagi situasi pandemi COVID, apalagi warga yang menolak, wah saya nggak mau didatangin, takut kondisi bla 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 gitu kan karena pandemi COVID ini. Nah, strateginya kita memang ke kader itu nggak bisa seperti yang aturan yang diberlakukan. Kita harus berimprovisasi, tapi tidak melanggar ketentuan yang pertama. Makanya kader diawali, dia dibekali dengan protokol kesehatan, bagaimana hand sanitizer, masker, terus alat tulis ataupun strategi apa yang. Nah, dengan situasi pandemi COVID ini, kader-kader pendata setelah ada perintah dari kepala desa, RW, RT-nya itu di bawah koordinasi petugas lapangan kita, mereka menginformasikan ke keluarga-keluarga di lingkungan tersebut. Koordinasi ke Pak RT, meminjam kartu keluarga warga yang ada sekitarnya, disalin dulu. Jadi
Kan kalau nyalin nomor induk kependudukan yang ada 16 angka itu 16 lama digit itu kan, lama. makanya nggak mungkin pada saat ngobrol-ngobrol nyalin, keburu lupa pertanyaan lain. Jadi bagaimana data-data keluarga itu disalin dulu satu formulir yang sudah disiapkan, atau pakai smartphone yang sudah disiapkan kalau dia pakai smartphone. Jadi di input, kalau sudah selesai kartu keluarga itu dikembalikan ke Pak RT, barulah pada hari berikutnya dia berkunjung ke keluarga mana yang harus didahulukan. Improvisasi Iya. dari kader di bawah, Iya, dan ini itu cukup harus. efektif ya Pak ya? Iya, itu efektif. Makanya kenapa bisa kumpul ya dengan kondisi pandemi COVID ini sebanyak 65.900.000 loh. Iya. Seluruh Indonesia di luar DKI ya. Karena DKI itu menggunakan aplikasi tersendiri Carik, dan datanya itu suatu saat akan digabungkan dengan kita di tahun ini. Jadi ada 65.913.000 kepala keluarga di Indonesia yang sudah dikumpulkan oleh kader itu dengan strategi tadi. Mereka dengan pandemi COVID ini tentunya ada kendala bahwa ada tantangan COVID, kemudian keluarga yang didata nggak mau kan ada COVID, wah berbagai hal. Apalagi yang sudah dibekali smartphone ternyata blank spot. Oh iya. Jadi kan kita prediksikan, kata kepala dinasnya, udah di kecamatan itu bisa smartphone. Ternyata sinyal internet itu turun naik, akhirnya terkendala pada saat pengiriman penginputan data. Itu yang jadi kendala. Kemudian tadi formulir yang sudah disiapkan ada juga yang mungkin tidak cukup. Di sasaran target harusnya 100, ternyata ada 120. Akhirnya keluarga yang kader yang mendata itu dia memfotokopi dulu. Itu hal-hal yang memang bikin jadi permasalahan di lapangan. Tapi karena ini data ini merasa dibutuhkan oleh data operasional di desa, dan kepala desa itu sangat mensupport dengan bantuan dana-dana yang ada di desa, akhirnya berkolaborasi anggaran APBN, anggaran di desa, dan akhirnya bisa terlaksanalah pendataan keluarga. Jadi luar biasa tantangan tersebut, intinya di jaringan internet, terus bagaimana sarana yang tadinya tidak mencukupi, dan semangat juang PLKB itu pertama dia sudah dilatih, udah orientasi. Ternyata pada saat pelaksanaan dia berhalangan. Ini tantangan lagi, makanya ada kader lagi yang baru cadangan yang direkrut. Tapi belum terlatih. Iya, itu mendadak dilatih. Itu jadi akhirnya ada pendataan keluarga yang sifatnya sedikit bergeser karena ada hal-hal yang gitu. Jadi alhamdulillah dengan kendala yang ada, situasi pandemi COVID ini, strategi mereka bisa melaksanakan dan lancar. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi target yang ditetapkan 66.800 kepala keluarga, 66,8 juta kepala keluarga itu, kalau kita gabung dengan DKI sudah melampaui sebenarnya. Karena kan kita sudah 65.900 yang kita tutup di bulan Juni. Tapi pas ada 7 provinsi yang minta perpanjangan lagi karena menginput. Jadi menginput itu yang istilahnya dia sudah mendata tapi belum masuk ke dalam server kita. Itu terjadi di Di mana? Di Papua. Waktu itu Papua kan kejadian internet sempat drop ya, nggak ada, cukup lama itu. Kita akhirnya gimana caranya Anda coba bisa nyewa broadband atau langganan servis istilahnya satelit lah, dan itu berhasil. Ternyata itu jadikan role model kita untuk program ke depan, bagaimana menggunakan satelit yang ada, yang kita sewa dengan Telkom, akhirnya aktivitas kegiatan di daerah tersebut bisa jalan. Itu yang ada penambahan sekitar 370.000 kepala keluarga. Jadi kita sudah 66 jutaan
Barangkali itu capaian kita. Pak Rudi, Ya. saya jadi penasaran. Pak Ya. Rudi selaku PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, tapi mengetahui jelas tentang wilayah-wilayah lain. Ini selain PLT, apa Pak Rudi ini? Ya, alhamdulillah sebetulnya kan kita penting sehat dulu ya. Iya. Ya, walaupun aktivitas sana sini, tapi yang jelas saya masih menjabat definitif di pusat sebagai Direktur Pelaporan dan Statistik di Direktur Pelaporan Iya. dan Statistik di Alhamdulillah, KKBN jadi Pusat. itu. Pantas kok menguasai data se-Indonesia. Ya, Beruntung itulah, sekali memang Lampung. tugas dan fungsinya di situ gitu. Memang tugas dan fungsi Jadi Bapak. seumur-umur ya kita mengelola berbasis di data, bagaimana pencatatan pelaporan dari pertama saya masuk tuh dari di Provinsi Palembang sampai Jawa Barat dan pusat terakhir di sini. Jadi sedikitnya pahamlah seluk-beluk bagaimana kita berkolaborasi di lapangan dengan kader-kader dan potensi yang luar biasa lah dengan kader itu, barangkali itu. Pak Rudi, di pembicaraan tadi bahwa begitu banyak tantangan-tantangan Iya. yang dihadapi rekan-rekan di lapangan. Tetapi saya tadi sudah mendengar hebat mereka, memang sudah bagus dan partisipasi masyarakat juga Iya. dibutuhkan gitu. Dan tadi saya mendengar bahwa salah satu tantangannya adalah ada beberapa masyarakat yang tidak mau didata dengan berbagai macam alasan. Iya. Ini apa yang diambil oleh rekan-rekan di lapangan akhirnya mereka mau didata? Ini Iya. apa? Jadi memang kan kita kalau memang keluarga itu tidak mau mendata bukan berarti kita langsung berhenti begitu aja. Iya. Nah, kita mendekati tokoh-tokoh formal yang ada di situ. Contoh banyak kasus di perumahan elit. Saya di DKI itu atau di Depok kebetulan banyak pejabat yang tinggal di situ, banyak orang-orang ya pokoknya yang yang sukses di situ. Mereka kan tanda tanya kalau orang ada datang sini ngapain katanya, walaupun dia kader tapi kadernya bukan di lingkungan komplek itu loh. Dia datang, akhirnya kita kontak tokoh yang di situ dan mereka rupanya pas kita jelaskan bisalah mereka membantu kita. Strateginya apa ya, tadi mereka menyiapkan fasilitas Zoom. Itu luar biasa, makanya saya ini dengan situasi pandemi COVID ini membawa hikmah ya. Jadi kita nggak bisa mandek begitu aja, ternyata banyak inovasi yang bisa digali lagi. Jadi tokoh itu dengan warganya bikin Zoom. Jadi hari ini berapa keluarga ngumpul, kader yang interaktif. Jadi pendataan secara virtual iya, ya virtual, Pak? luar Luar biasa. Jadi kan kita nggak sekedar mengunjungi, tapi kita juga betul-betul bisa memperoleh informasi yang akurat dan tepat dari keluarga. Itu yang kita lakukan, koordinasi. Kemudian kita juga harus menugaskan atau teman-teman ASN kita dari pusat sampai daerah merasa peduli gitu. Jangan sampai keluarga kita, saudara kita sendiri tidak tahu ada momen pendataan. Jadi kan kita kalau merasa belum didata, kita harus gelisah. Kita datang PLKB-nya siapa di wilayah itu dan kontak segera datang. Itu banyak kasus-kasus yang kita sampaikan ternyata cukup sukses keberhasilan pendataan keluarga kita. Gitu. Pak Rudi, kami juga ingin tahu, kemarin itu ketika pendataan keluarga, apa saja yang dicari dari keluarga, data-data apa saja yang diinginkan? Jadi pertama data yang diinginkan tentang tadi program Bangga Kencana ya, ujung-ujungnya kita mensukseskan visi misi kita tercapai. Jadi bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas, bagaimana menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang ya, agar TPR kita menjadi 2,1. Supaya data itu bermanfaat dan tepat sasaran, tentunya kita harus data apa yang harus dikumpulkan. Makanya muncullah data tentang kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Jadi di situ ada 57 variabel yang harus kita kumpulkan. 57. Jadi banyak kan seorang kader, tapi mereka dilatih nggak seperti yang lainnya harus ditempatkan tertentu, cukup dilatih di desa 2 hari orientasi atau pelatihan dan mereka mampu menjabarkan.
Karena apa? Karena kader itu memang sudah paham dengan program, kan dia PPKBD dan sub PPKBD. Ada 57 variabel. Ditambah lagi muatan setelah kita ditugaskan persiapan percepatan penurunan stunting. Makanya muncul lagi kalimat di situ harus menghimpun balita diukur panjang badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Berarti setiap kader harus dilengkapi dengan peralatan penunjang? Iya, enggak. Jadi peralatan itu bukan tugas kita. Oh, bukan ya? Dari awal kita jangan kader itu mengukur sendiri. Itu tugasnya Posyandu. Oh, gitu. lagi-lagi kerjasama lintas sektoral. Iya, itu lagi. Jadi kita bagaimana ke Kemendagri menghidupkan kembali Posyandu dan bagaimana pencatatan pelaporan di Posyandu itu akan baik. Jadi tugas kader itu dia mendata dan mencatat hasil-hasil kegiatan ibu-ibu yang punya balita itu ke Posyandu. Tinggal menyalin aja. Nanti kalau kita mengukur nanti salah dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan kita, bukan apa tugasnya itu gitulah kita. Itu. Luar biasa dan apresiasi juga untuk para kader yang ada sampai di tingkat desa, RT atau RW. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dan kami akan kembali dalam bincang-bincang ini setelah pesan-pesan berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa, kembali lagi dengan bincang-bincang kita masih bersama Bapak Rudi Budiman. Bapak Rudi, begitu banyak tadi yang sudah disampaikan tentang tantangan, bahkan jalan keluar atau solusi-solusi yang diberikan oleh kader-kader kita ketika menghadapi tantangan-tantangan ketika pendataan. Bapak, bahwa pelaksanaan pendataan kemarin ini berjalan di tahun 2021 dan kita semua tahu bahwa tahun ini masih tetap dalam kondisi pandemi. Dan tentunya metode pendataan yang kita lakukan tadi ada smartphone, ada formulir. Iya, artinya memang sedikit berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Apakah dengan perbedaan metode ini akurasi data tetap bisa terjamin, meningkat atau menurun? Berbicara akurat atau validitas segala macam, kita setelah dilakukan pengolahan kan. Jadi pada saat dikunjungi, pertama kita dilihat dari cakupan.
apakah cakupan di daerah tersebut sudah terdata semua nggak. Kalau dia tidak ada yang tidak terdaftar, tidak terdata lebih dari 5% atau 10%, itulah kita yang harus segera preventif untuk mengecek agar mereka mengejar lagi cakupan. Kedua, akurasi validitas berikutnya adalah dicek setelah pengolahan. Diolah dibandingkan dengan data yang ada, ternyata konten error segala macam ada kelihatan di situ. Contoh dari NIK yang tidak sama, atau NIK yang tidak terisi, ada NIK yang digandakan oleh kader kelihatan. Jadi itu. Iya. Dan itu rata-rata di bawah 5%. Oh, di bawah 5%. Iya, NIK yang mereka sebut. Karena kan pemahaman kader, wah, kalau saya mengisi NIK itu kan 16 angka. Iya. Sementara kalau saya nyatetin terus akan lama, udahlah copy paste aja NIK yang kepala keluarganya supaya lolos masuk ke dapur pengolahan data di inputnya itu. Tapi kan pada saat validasi kecek, oh ternyata dicek dengan tanggal lahir itu, ternyata NIK itu adalah milik kepala keluarganya. Nah dari situ ketahuan ternyata cek itu ada, jadi kita peroleh. Jadi kemudian dari variabel lain dicek semua, ternyata ya tadi kecil sekali. Yang jadi kendala itu memang di cakupan, ada beberapa, termasuk di Lampung ini ada 3 kecamatan yang lolos tidak terdata gitu. Karena apa ya, tadi petugas lapangan kita memang tadi lupa saya. 3 kecamatan? Iya. Ini 3 kecamatan, 3 kabupaten atau di tempat di yang satu sama? kabupaten saja. Di satu kabupaten yang sama. Ya, karena apa? Karena memang di wilayah itu termasuk kendala sebetulnya itu dari petugas lapangan kita sama sekali nggak ada PNS maupun non PNS. Oh, kekurangan itu SDM nggak ada. juga. Kader ada tapi kan siapa yang menggerakkan itu. Jadi itulah teman-teman OPD mengakui bahwa kebutuhan petugas lapangan itu harus ada. Dan mereka berjanji pada saat pemutakhiran berikutnya di 3 kecamatan pasti selesai. Jadi insya Allah akhir tahun mereka akan mengupayakan semaksimal mungkin bisa terdata. Tapi pengolahannya belum bisa tahun ini karena kita sudah tutup kan. Kemarin sudah kita tutup dan nanti tahun depan lah baru diolah lebih lanjut. Ini yang dilakukan di ada beberapa provinsi lakukan. Jadi saya rasa keakuratan, validasi yang segala macam kita preventif seminimal mungkin. Kita kan hanya upaya aja. Masalah kejadian di lapangan ya kita kembalikan lagi bahwa siapa yang mendata, kembali kader dengan variasi tingkat pendidikan yang cukup signifikan dari ada SMP sampai SMA, ada juga yang sarjana ikut membantu kader-kader. Jadi intinya kita percaya akurat itu tadi, hasil survei dengan hasil PK nggak jauh beda juga. Contoh MCPR atau kesertaan ber-KB itu hasil survei 2020, survei akuntabilitas kinerja kita 57,2%. Hasil pendataan kemarin ternyata 57,15% atau hampir sama kan, 57,2. Dari itulah yang saya yakin dari aspek pengetahuan kader tentang program Bangga Kencana dia sudah hafal gitu. Jadi pada saat mendata itu lancar aja mengisi dan menanyakannya pun nggak ada halangan. Itu sih kita. Iya, berarti kemarin ketika pendataan dilakukan pada bulan April dan Mei ya Pak ya, 2021 dan data tadi sudah diolah, kira-kira Pak hasil dari data ini bisa kita paparkan? Jadi insya Allah, ya jadi memang belum dipublish tapi secara total kita bisa lihatkan bahwa secara jumlah keluarga, kita kan sasarannya keluarga bukan penduduk ya, penduduk itu sensus penduduk. Jadi ciri khas dari BKKBN ini adalah pendataan keluarga. Iya, jadi mendata keluarga sesuai judulnya lah. Keluarga mana ya, keluarga yang ada di wilayah tempat. Kalau saya kata KTP di situ, tapi kenyataan sehari-hari selama 6 bulan lebih itu nggak ada di situ. Saya di Jakarta gitu kan, di data di Lampung ya nggak akan ada. Jadi kita mendata memang keluarga yang ada di wilayahnya itu.
Nah, berapa hasilnya? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kita secara nasional ada 65,9 juta ditambah 370 berarti 66,3 jutaan ya, 66,3 juta. Itu belum DKI, karena DKI dia mulai pendataan di bulan Agustus ini ke sini, September saya mereka. Mungkin ini masih sedang berjalan ya. Karena kan mereka akan mensinkronkan dulu dengan data ke kita, setelah bisa tergabung barulah dia mendata dengan cariknya. DKI lebih banyak lagi variabelnya karena seluruh dinas instansi yang ada di provinsi DKI itu harus satu data. Itu yang sangat luar biasa lagi. Nah, jadi pendataan itu secara nasional ada 66,3 juta. Jadi di Lampung ada berapa ya tadi? Ada 2.155.062 kepala keluarga. Apal ya? Saya lupa. 2.155.062 luar biasa. Jadi itulah jumlah keluarga yang dikumpulkan. Tapi kalau di 3 kecamatan masuk lagi, saya rasa nambah rata-rata 150 atau 100, nambah 300.000 kepala keluarga lagi tuh. Itu yang PR kita di Lampung. Saya pun setelah tahunya, setelah kesini, pas saya cek kenapa ini kecamatan ini belum nampak hasilnya, barulah ketahuan. Itu sudah kita pecahkan bahwa itu harus dilakukan. Nah, bagaimana hasil lainnya ya tadi kita ada di situ data-data tentang sanitasi, ada data-data tentang penyediaan air minum gitu. Itu kan sangat berkaitan dengan berkaitan erat dengan kesehatan ibu bayi dan dampaknya terhadap stunting kita. Jadi data-data itu sebetulnya bisa nanti dikeluarkan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruhnya, dan terutama tadi kesertaan ber-KB, karena fokus kita pengendalian penduduk harus intinya memetakan pasangan usia subur kita. Jadi pasangan usia subur di Lampung itu ada 1.372.000-an. Jadi kesertaan ber-KB-nya 801.000, kurang lebih dia sekitar 61,2%. Jadi kesertaan ber-KB di Lampung. Jadi sudah memang tinggi atau iya, tinggi ya? ini lebih tinggi dari nasional. Kalau nasional, iya, untuk Lampung hebat, iya, hebat. Jadi luar biasa. Lampung itu memang tertinggi tidak, tapi di tengah dan luar biasa. Dia menjaga konsistensi capaian. Jadi ini tandanya bahwa masyarakat Lampung sudah bagus dari aspek kesertaan ber-KB maupun tingkat kesejahteraan. Saya rasa dan kesadarannya berarti sudah tinggi bagus juga gitu. Ya, Pak? Iya. Jadi dilihat dari itu. Jadi mereka sudah 61,2%, kemudian nasional 57,2% kan lebih tinggi. Iya. Kalau TFR ya jelas kita lebih tinggi, makanya kalau MCPR naik pasti TFR turun gitu kan, total fertility rate. Jadi rata-rata pasangan usia subur yang memiliki anaknya di usia masa kesuburannya itu dia hanya 2-3, tapi di Lampung ini rata-rata hampir 2 karena di bawah nasional. Kalau nasional 2,4, kita 2,2 di Lampung itu. Jadi ya tadi karena MCPR atau kesertaan ber-KB-nya sudah baik. Itu paling gambaran awal. Nanti secara rinci data-data tersebut akan bisa diakses di web BKKBN.go.id. Jadi di situ ada situsnya Sistem Informasi Keluarga, di situ ada linknya pendataan keluarga di 2021. Jadi variabel sebanyak 40 tabel itu semua masyarakat yang ingin melihat hasil itu bisa terlihat. 40 ya. tabel, Iya. dengan 40 item juga. 40 item tinggal klik. Berapa sih jumlah keluarga, klik. Berapa administrasi wilayah yang sudah ada, kelihatan semua itu. Jadi ini yang sukses. Alhamdulillah, jadi suksesnya pendataan itu bukan suksesnya BKKBN, tapi suksesnya kader dan keluarga Indonesia yang memang memberikan informasi dengan lengkap, akurat, akhirnya kader juga paham mencatat dan melaporkannya. Jadi BKKBN adalah hanya sahabat keluarga Indonesia dan memfasilitasi kader-kader bisa berkomunikasi, bisa mendampingi berikutnya, dan bisa mengajak keluarga itu untuk berpartisipasi atau ikut KB dan pembangunan keluarga lain. Jadi
di BKKBN itu bukan hanya program KB pelayanan KB saja, tapi di situ ada program tadi mengarah ke kualitas keluarga. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang punya balita itu betul-betul agar aktif balitanya tersebut, mendorong ke posyandu, ikut ke kelompok bina keluarga balita. Kalau keluarga itu punya remaja, didorong oleh kader agar ikut remajanya itu kelompok pusat informasi dan konseling remaja atau PIK remaja. Kemudian ibunya ada kelompok bina keluarga remaja, di situ ada agar antara remaja dan ibu orang tuanya itu bisa komunikasi dengan baik. Kemudian ada lagi kelompok bina keluarga lansia. Di situ kan kita juga ada keluarga yang hidup atau keluarga yang memang lansia gitu kan, agar jangan sampai keluarga dengan lansia itu tidak terperhatikan atau tersentuh program. Maaf potong. Jadi kalau kategori lansia itu dari umur berapa, Pak? Sebetulnya lansia itu kan di atas 60 ke atas. 60 Iya. ke atas. Kita sampai 60 itu sekarang masih produktif. Masih Bahkan produktif, ada ya. definisi lagi 65 ke atas. Ya. Bahkan kita di pusat itu membuka kesempatan jadi fungsional utama 65 tahun pensiun. Masih produktif dianggap ya. produktif. Jadi itu yang mungkin kita mengikuti definisi yang ada itu 65 tahun ke atas. Tapi tetap kita patokannya standarnya itu 60 tahun ke atas. Ya, paling itu kondisi-kondisi yang kita capai. Satu lagi, bagaimana pemberdayaan keluarga yang ada di masyarakat itu, kita membuat bagaimana keluarga-keluarga itu aktif di dalam kegiatan kelompok usaha. Ada UPPKA, Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor. Jadi keluarga-keluarga akseptor itu dibuatkan wadahnya dan mereka melakukan produktivitas, mungkin membuat keripik atau apa, dan usaha itu kita jembatani dengan perindustrian atau perdagangan, bagaimana pengemasan sampai penjualan. Wah, menarik sekali ini. Mungkin tapi ini pemirsa nanti mungkin ini butuh satu episode tersendiri untuk membahas tentang ini. Mungkin ibu-ibu atau kader menarik dengan bahasan ini ya Pak Rudi. Nanti mungkin ini akan kita kulik lebih mendalam dalam season-season berikutnya. Siap. Jadi Pak Rudi, bahwa saya tadi sudah begitu lihat pendataan itu begitu sulit, begitu membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi ketika data sudah diolah, dimasukkan ke website BKKBN dan semua orang bisa mengakses data tersebut. Bisa, ya. Artinya karena mungkin data BKKBN ini bukan hanya BKKBN saja yang membutuhkan, mungkin dari instansi lain, dari kelompok-kelompok penggiat yang lain juga, atau keluarga, atau bahkan akademisi membutuhkan data ini. Bagaimana Pak? Apakah boleh diakses data-data tersebut? Iya, kalau data itu sudah dikumpulkan, kita wajib hukumnya mempublish ya, agar data itu bisa dibagi pakaikan dengan yang membutuhkan lah. Membutuhkan siapa? Ya bukan pemerintah, bukan BKKBN saja, tapi sampai dengan individu masyarakat. Tentunya masyarakat juga banyak mahasiswa atau perguruan tinggi yang mereka pada saat saya butuh penelitian ini bisa diakses. Selama data itu ada, silahkan manfaatkan. Dan tetap mencantumkan sumber datanya. Sumber data itu harus. Sebagai kode etik juga. Sebagai kode etik bahwa kita juga ingin bahwa data yang kita kumpulkan bermanfaat gitu. Bukan bermanfaat untuk BKKBN, tapi bermanfaat untuk semualah, untuk masyarakat. Tapi kalau ada data yang aneh, kita pun siap menerima kritik tersebut dan masukan. Intinya untuk memperbaiki proses pengumpulan berikutnya. Itu sih, jadi kita nggak alergi tentang masukan-masukan dari semua, dari masyarakat. Oh, datanya kok begini ya, kita baru mampu segitu gitu. Tapi kan berusaha untuk meningkatkan lagi, dan itu merupakan jadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik lagi. Jadi, justru kalau ada masukan dari masyarakat atau siapapun itu menjadi penguat atau perbaikan bagi data kita ya Pak? Betul. Jadi kita pengalaman kan udah dari 2015, ternyata kekurangan gini, kita perbaiki, ternyata di sini masih ada ya, kita berusaha semaksimal mungkin perbaiki. Jadi memang mewujudkan data
yang baik dan bisa diintegrasikan dengan lain itu perlu apa yang harus kita persiapkan dan kita kumpulkan. Dan itu satu metadata yang sama nantinya ke depan dengan KL lain. Akhirnya manakala data kependudukan, oh ini sumbernya sensus, manakala data keluarga, oh ini sumbernya, itu yang match-nya barangkali. Itu harapan pemerintah. Jadi saya harap data itu, dan bukan saya harap, malah bukan pemerintah daerah yang ngejar-ngejar kita sekarang. Iya. Dari kabupaten kota, bupati wali kotanya itu, mana data PK yang dikumpulkan? Sudah sampai merasa butuh dengan data ini. Jadi mereka bersurat langsung, Pak Bupatinya bukan lagi kepala OPD-nya, langsung tanda waduh, saya bilang kalau udah gitu berarti kita wajib segera. Artinya kemanfaatan Iya. dari data yang kita buat itu sudah sangat luar Iya, biasa dan luar dibutuhkan oleh berbagai pihak. Dan mereka memang sudah terpapar dari awal dengan diadvokasi oleh teman-teman OPD-nya dan PKB PLKB bahwa datanya begini, dan mereka bupati wali kota itu sangat menyambut. Oh ternyata data individu by name by address, terus ada masalah apa yang harus diintervensi, ada terpetakan di situ. Jadi itulah kerahasiaan data itu betul harus dijaga. Siapa orang yang akan mengakses harus terdaftar di kita sebagai wali data di setiap tingkatan. Jadi kalau ada dari pemerintah daerah, wali datanya siapa di situ. Jadi nggak semua orang bisa mengakses kalau individu. Nah, itu yang harus kita jaga karena kita juga dipantau. Dan satu lagi, memang website kita harus dijaga betul, bagaimana penyusup-penyusup itu sekarang itu luar biasa gitu. Karena harusnya kaitannya dengan data, ya kadang-kadang dalam tanda petik mungkin ada pencurian data. Walaupun di situ nggak ada data rekening ya, data individu, tapi tetap kita jangan sampai terkecoh dan berbagai hal akhirnya disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Barangkali itu. Pak Rudi Budiman, jadi saya mendapatkan dan kita semua mendapatkan satu pemahaman baru, paradigma tentang BKKBN. Kalau dulu kita berbicara tentang BKKBN, yang ada di kepala kita tentang KB, kontrasepsi, artinya tentang kuantitas keluarga. Tetapi ternyata tadi setelah kita berbincang dalam dengan Bapak Rudi, bukan hanya kuantitas, tapi bagaimana kualitas keluarga juga ternyata menjadi tanggung jawab atau bidangnya BKKBN. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Dr. Andes Rudi Budiman selaku PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Saya Idayana Budi yang bertugas bersama kru Saburai TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Saburai Talk selanjutnya.